Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Jemaat sekalian, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Itulah nas pembimbing kita dari Amsal pasal pertama ayat ke-15. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah,
bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakanlah kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi dalam pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi, supaya apa yang akan kami baca dan kami renungkan pada saat ini mampu kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Amsal pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku,
Jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu pada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya masih bisa berjumpa dengan jemaat, dan kiranya damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Saya teringat dengan kehidupan saya pada masa lalu ketika saya berada di bangku SMP dan SMA. Keluarga saya selalu membeli buku renungan dari berbagai sumber. Namun, di buku-buku renungan tersebut terseliplah salah satu kata yang saya cari-cari selain juga firman Tuhan, yaitu kata-kata mutiara. Zaman sekarang banyak orang yang sedang mencari dan selalu mencari kata-kata mutiara, mencari quotes-quotes dari orang-orang bijak, orang-orang besar yang diharapkan dan dipergunakan untuk menyelesaikan dan mengakhiri masalah di dalam kehidupan, juga menolong untuk tetap melangkah kehidupan dengan baik, sehingga kehidupan bisa terlaksana dan terencana sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Saya mengutip ada beberapa kata-kata atau quotes dari orang-orang bijak, misalkan seperti kata Sokrates. Sokrates berkata seperti ini, cobalah dulu, baru bercerita. Pahamilah dulu, baru menjawab. Pikirlah dulu, baru menjawab. Dengarlah dulu, baru beri penilaian. Bekerjalah dulu, baru berharap. Lalu ada juga kata-kata dari Konfusius. Konfusius berkata begini, benih bertumbuh dalam keheningan, tapi pohon rubuh dengan suara yang hebat. Kata-kata seperti itu, kata-kata mutiara dan kata-kata dari orang-orang bijak, orang-orang besar, selalu disadari pasti mempunyai hikmat-hikmat di dalam setiap kata-katanya. Berbicara dengan kata hikmat, orang Israel pun sadar bahwa hikmat juga diperlukan di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita tiba lagi pada pembacaan kitab Amsal. Tentunya seperti yang jemaat tahu bahwa kitab Amsal adalah kitab yang berbicara mengenai wejangan, nasihat, petuah-petuah
yang diharapkan dan ditulis untuk menolong setiap orang yang membacanya dalam menjalani kehidupan. Pada Amsal pasal pertama ayat 8 hingga ayat ke-19, Amsal pasal pertama ayat 8 hingga ke-19 ini ditunjukkan untuk generasi muda. Mengapa ditunjukkan untuk generasi muda? Karena lain cerita ketika berbicara hikmat atau pengetahuan dengan orang tua. Biasanya orang tua telah mempunyai pengalaman-pengalaman di dalam kehidupannya, sudah melewati pahit manisnya, sudah melewati asam asinnya kehidupan, sehingga mereka mempunyai pedoman bagaimana untuk menilai hal yang baik, bagaimana untuk menilai hal yang buruk. Walaupun memang kehidupan selalu mempunyai cara untuk menggoda manusia meninggalkan Allah. Tapi paling tidak, generasi orang tua sudah mempunyai pengalaman dan setidak-setidaknya sudah mempunyai bahan untuk mempertimbangkan suatu hal yang baik dan buruk. Namun akan berbeda jika berbicara mengenai generasi yang muda. Generasi muda kecenderungannya sangat minim pengalaman, sehingga akan baik sekali untuk membaca Amsal ini, sehingga akan baik sekali untuk menunjukkan suatu nasihat-nasihat, wejangan kepada generasi muda, sehingga mereka bisa menghindari hal-hal yang buruk. Terutama ketika dikatakan di Amsal pasal pertama ayat ke-13 dan ayat-ayat seterusnya, yang dikatakan bahwa ada orang-orang jahat berusaha mengajak generasi muda sehingga mereka mengikuti jalan yang orang jahat tunjukkan. Tentunya hal tersebut tidak diinginkan oleh generasi tua, terutama para orang tua yang menginginkan anak-anaknya itu hidup takut akan Tuhan, hidup setia di hadapan Tuhan. Itulah alasannya mengapa para penulis Amsal, terutama Amsal pasal 1 ayat 8 hingga ayat 19 ini menunjukkan kepada generasi muda bagaimana agar kehidupan mereka terhindar dari hal-hal yang buruk. Lalu alasan selanjutnya adalah mengapa ditunjukkan kepada generasi muda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentunya ingat bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tentunya ingat bahwa Allah sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk tetap setia memberkati keturunan mereka. Artinya apa? Ketika Allah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tentu tidak hanya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi juga kepada seluruh keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya kepada seluruh orang Israel. Dan terutama itu terus berlangsung dari generasi ke generasi, dari generasi yang orang tua berlanjut kepada generasi muda yang akan datang. Para penulis Amsal ingin generasi muda memelihara ikatan perjanjian tersebut bersama dengan Allah. Para penulis Amsal ingin generasi muda tetap hidup setia bersama dengan Allah. Karena apa? Ketika Allah sudah berjanji, bukan berarti tidak ada usaha yang diberikan oleh manusia untuk menghargai janji tersebut. Ketika Allah sudah berfirman, bukan berarti tidak ada hal yang harus dilakukan oleh manusia untuk menghargai firman tersebut. Sehingga melalui kitab Amsal ini, para penulis Amsal ingin mengingatkan kembali, mari ajarkanlah generasi muda bagaimana hidup dekat bersama dengan Tuhan, bagaimana menghargai janji yang telah diikatkan dan diikrarkan oleh Allah, dan bersama-sama dengan
Abraham, Ishak, dan Yakub untuk hidup yang diberkati, untuk menjadi saksi setia, untuk menjadi bangsa pilihan yang mampu memberikan berkat kepada generasi yang lain, kepada bangsa yang lain, sehingga mereka benar-benar memenuhi janji tersebut. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tentunya semua orang ingin menjadi bijak, semua orang ingin mempunyai hikmat, semua orang ingin benar-benar memaknai nasihat-nasihat dan peringatan yang telah diberikan dan diketahui di dalam kehidupan mereka. Tentu kita bertanya, bagaimana caranya? Kita bisa belajar dari orang-orang besar. Kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman hidup mereka. Bagaimana mereka mengelola kehidupan mereka, melewati hari lepas hari mereka dengan baik. Walaupun sebenarnya hari itu tidaklah sepenuhnya baik dalam kehidupan mereka. Dan kita juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lewati di dalam kehidupan ini. Karena pada dasarnya manusia ingin hidupnya terencana dengan baik. Manusia ingin hidupnya sesuai dengan apa yang telah dicanangkan di dalam kehidupannya jauh-jauh hari. Terutama manusia ingin generasi penerusnya, generasi mendatang juga hidup dengan baik pula. Tetapi harus diingat, meskipun manusia disebut sebagai imago Dei, meskipun manusia adalah ciptaan Allah yang berakal budi, yang dikatakan sebagai manusia yang berbudi pekerti dan dapat dikatakan sempurna, tapi harus diingat bahwa sesungguhnya masih ada ruang-ruang di dalam pribadi manusia, masih ada tempat-tempat di mana manusia harus dan perlu untuk menyempurnakan diri, perlu untuk memperbaiki diri, sehingga manusia bisa dikatakan sempurna. Inilah hal yang telah diingatkan oleh Allah jauh-jauh hari kepada setiap manusia, dalam konteks ini bangsa Israel, dan terutama kita juga yang membacanya. Bahwa sesempurnanya manusia, sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintar dan sejeniusnya manusia, tetap manusia hanya ciptaan Allah. Tidak ada manusia yang bisa melebihi dan sesempurna Sang Pencipta. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh manusia, belajar kehidupan dari orang-orang yang besar, membaca nasihat-nasihat atau hikmat-hikmat yang ada di dalam kehidupan ini, harus digarisbawahi. Yang pertama adalah hikmat tersebut, hal-hal tersebut yang dilakukan semata-mata hanya untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan yang empunya di dalam kehidupan ini. Mazmur 145 ayat 17 hingga ayat ke-18 berkata demikian, Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan untuk setia kepadanya, maka disitulah hikmat Tuhan hadir. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, di mana hikmat tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang-orang yang selalu haus dan rindu bagaimana cara untuk memaknai dan hidup dalam terang dan jalan kebenaran yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupannya. Sehingga orang-orang tersebut akhirnya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, untuk mampu memaknai nasihat dan peringatan yang telah dia ketahui dan dia pelajari dalam kehidupan, sehingga dia pun
tetap mampu mengarungi samudra kehidupan dengan baik, dan tentunya mampu menolong orang lain yang membutuhkan nasihat, wejangan, petua, dan hikmat di tengah-tengah kehidupan. Ingatlah, dekatkan diri kepada Tuhan, maka hikmat itu akan ada dalam kehidupan kita. Setialah untuk melakukan firman Tuhan, maka hikmat tersebut tidak jauh di dalam kehidupan kita. Karena firman Allah adalah suluh dan pedoman langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk tetap melakukan yang terbaik, terutama untuk melakukan kehendak-Nya dan memelihara firman-Nya, sehingga kita pun berhikmat dan mampu memaknai nasihat dan peringatan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami tak andalkan kuasa dunia, tapi mau bergantung pada kuasa kasih-Mu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bangkit berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya firman ini Tuhan tetap menolong kami untuk mengarungi samudera kehidupan ini dengan baik dan untuk tetap menolong orang lain juga agar mampu mereka mengarungi samudera kehidupan dengan baik pula. Tuhan yang pengasih dan penyayang, pada kesempatan kali ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Tuhan memberkati pemerintah kami, baik yang di pusat maupun di daerah, terutama pemerintah Nusa Tenggara Barat Tuhan dan Kota Mataram ini Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka semua dan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga sesuai dengan cinta kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka mampu menjalani amanat yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berkati juga segala daya dan upaya yang dilakukan untuk menuntaskan
COVID-19 ini Tuhan. Melalui vaksin-vaksin yang telah ditemukan, kiranya itu semua mampu menolong kami semua Tuhan untuk menghadapi COVID-19 ini, sehingga COVID-19 ini Tuhan bisa berlalu dalam kehidupan kami. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami berdoa juga untuk para medis Tuhan yang masih tetap berjuang menuntaskan COVID-19, juga setiap pihak yang terlibat dalam menuntaskan COVID-19 ini Tuhan. Aparat-aparat terkait, polisi, TNI, dan seluruh instansi yang terkait Tuhan, kiranya tangan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka. Tuhan juga memberkati Tuhan gereja-gerejamu Tuhan yang ada di seluruh dunia, terutama yang ada di Indonesia dan terlebih khusus GPIB Tuhan, baik yang ada di kota-kota maupun yang ada di pedesaan Tuhan. Tuhan berkati jemaatnya, Tuhan berkati para pendeta dan pelayan Tuhan yang melayani di jemaat-jemaat tersebut. Terutama Tuhan memberkati jemaatmu Tuhan, Immanuel WR Supratman ini Tuhan. Tuhan memberkati para presbiter Tuhan, Pendeta Yance Tenapa bersama dengan keluarga, Pendeta Yusuf Mase bersama keluarga, Pendeta David Dewo bersama dengan keluarga. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka dan pelayanan mereka. Tuhan juga memberkati para presbiter, penatua dan diaken Tuhan, beserta dengan keluarga mereka. Kiranya tangan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan kehidupan mereka semua. Tuhan juga memberkati para pegawai gereja, koster, penjaga malam, pianis, organis, tim multimedia, unit-unit misioner, hingga pribadi lepas pribadi, jemaatmu Tuhan, bersama dengan keluarga mereka. Kiranya tangan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka dan menolong mereka untuk tetap selalu melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan ini, semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan juga memberkati Tuhan untuk jemaat-jemaat yang berada dalam kondisi lemah tubuh Tuhan, untuk Bapak Tri, untuk Om Akipu, untuk Bapak Ketut Agung dan Ibu Gusti Ayu Rohani Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka dan menolong mereka serta menguatkan mereka sehingga mereka bisa kembali pulih seperti sedia kala, dan itu juga semata-mata hanya karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati seluruh orang yang juga yang membutuhkan pertolongan Tuhan, baik karena sakit penyakit Tuhan, baik karena pergumulan-pergumulan yang datang tidak henti, terutama pergumulan ekonomi. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka dan memberikan kelegaan kepada mereka. Tuhan juga memberkati Tuhan seluruh orang yang mendoakan dan menaikkan syafaat pada saat ini. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab mereka. Oleh karena itu, ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Kristus yang abadi, sebab hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Warta Jemaat, salam sejahtera. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dan membangun tubuh Kristus melalui kegiatan-kegiatan secara daring yang berlangsung di rumah-rumah. Selanjutnya, mohon perhatian warta jemaat dalam sepekan ini. Pertama, aksi pandemi. Menghimbau kepada warga jemaat yang berkerinduan untuk membantu warga jemaat yang terdampak COVID-19 dapat menyalurkan bantuannya berupa beras, telur, minyak goreng, mie instan, dan gula. Bantuan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat menghubungi Penatua Andreas Wandi, Ketua 1 PHMJ. Yang kedua, pembinaan kelima pelkat oleh Sinode, yaitu pelkat PA, PT, GP, PKP, dan PKB. Pembinaan oleh Majelis Sinode akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober tahun 2020 pukul 09.30 sampai 19.00 WITA dan tanggal 4 Oktober tahun 2020 pukul 14.00 sampai 18.00 WITA. Melalui Zoom meeting, peserta berkumpul di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram untuk tanggal 3 Oktober tahun 2020 berkumpul mulai pukul 9.00 WITA. Dan untuk tanggal 4 Oktober tahun 2020 berkumpul mulai pukul 13.30 WITA. Demikian penegasan warta jemaat ini. Untuk informasi kegiatan sepekan ke depan dapat dilihat pada warta jemaat. Selamat hari Minggu, tetap di rumah, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan sebuah informasi. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat nomor
5024 Romawi /MS/20 Romawi KPTS tentang nama-nama diaken dan penatua selaku anggota Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman Mataram masa bakti 2017-2022 sehubungan pengakhiran Majelis Jemaat dan pengangkatan Majelis Jemaat antar waktu terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2020. Maka dalam ibadah pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 telah dilaksanakan peneguhan terhadap saudara-saudara kita dalam jabatan diaken atas nama 1. Saudara Adi Suprianto. 2. Saudara Elianus Yusak Tomasoa. 3. Saudara Riwadi Ramlan Prismedianto Manulang. Demikian informasi ini saya sampaikan untuk diketahui bersama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Didiklah dan ajarlah semua orang untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan nyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.